Hei Bapak. Hai semua, jadi sekarang aku udah ngumpul sama teman-teman aku yang kuliah di sini, beasiswa di sini. Ini kumpulan orang-orang gila, orang-orang Indo di sini. Nah, aku mau kenalin satu-satu ke kalian. Ini di depan aku sekarang ada. Nama gue Yaris, gue ngambil jurusan hukum di University of Debrecen. Nama saya Rini, saya kuliah S3 di Departemen Biokimia dan Biologi Molekuler Universitas Debrecen. Nama aku Rehan, aku kuliah kedokteran di University of Debrecen. Nama gue Haikal, ambil jurusan hukum di University of Debrecen. Hai, nama gue Andre, ambil jurusan biologi molekuler di Universitas Debrecen. Gue Putri, Animal Science and Husbandry S2 sama ini deh. Oke, jadi waktu itu aku pernah minta ke kalian buat tanya pertanyaan apa aja yang pengen kalian tanyain ke mereka-mereka, karena saya tidak termasuk kualifikasi sebagai mahasiswa di Universitas Debrecen. Jadi kalian bisa tanya ke mereka. Aku pengen kayak pada sharing aja gimana rasanya kuliah di Hungary gitu loh. Rasanya kuliah di Hungary karena S3 dan fokus di riset. Jadi tiap hari harus ke lab, Senin sampai Minggu itu di lab, pagi sampai malam kadang-kadang. Ya adalah hari-hari dimana saya udah lupa tuh ini hari apa gitu. S3-nya research based, jadi ya kebanyakan ngabisin waktu di lab. Jadi nggak banyak nikmatin waktu kayak mereka-mereka nih yang anak gaul Debrecen. Kalau saya gaulnya di lab aja. Terus itu kan science gitu kan, S3. Coba yang social hukum. Kuliah di Hungary, well it's good. Soalnya gua ngambil hukum dan di Indonesia kan sistem hukumnya civil law, dan kebetulan di sini juga civil law. Jadi selain dapat perspektif sistem hukum yang sama, dapat ngerasain gimana tinggal di antara citizen EU and how the European Union system works. Itu hal yang sangat valuable menurut gue yang nggak bisa diambil di tempat manapun, dan salah satu poin signifikan kuliah di sini dari segi akademis. Tapi dari segi sosial dan kultural mungkin ya gara-gara Hungary dan juga Debrecen kotanya lumayan kecil ketimbang Budapest, kita bisa lihat perbedaan antara developing country di Eropa dan juga di East Asia. It's completely different dari segi sosialnya juga, gimana masyarakatnya berinteraksi. Aku mau tanyain pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyain ke orang-orang tentang dari proses apa kalian apply beasiswa sampai akhirnya datang di sini sampai akhirnya udah pada lulus. Oke? Apa yang memotivasi kakak kepengen kuliah di luar? Ganti suasana. Ganti suasana. Experience. Kalau kalian jurusannya yang memerlukan lab ya, mendingan di luar negeri. Fasilitas, search funding, semuanya memadai. Karena kalau di Indo itu bagus, fasilitasnya bagus, cuman kadang-kadang research fundingnya agak kurang memadai. Jadi kalau di sini enak gitu, kalian gak usah pusing mikirin research funding, PI-nya udah tinggal yang udah mau lakuin apa. Kalau misalnya dia setuju, kita pesen reagennya gitu. Walau kadang harga reagennya tuh bikin sakit kepala ngeliatnya, cuman karena sama PI-nya kayak udah beli pesen-pesen. Jadi kalian fokus banget tuh, cuman ngerjain penelitian. Jadi nggak pusing mikirin research funding, terutama yang S3 ya. PI dan reagen itu apa tadi kak? Kan penonton kita begitu dijelaskan. PI itu principal investigator, jadi kayak supervisor atau pembimbing. Di sini sebutnya PI. Kalau reagen itu Buat penelitian ya, bahan-bahan penelitian. Jadi gitu guys. Kenapa Andre? Kenapa harus keluar negeri? Kenapa nggak di Unhas aja? Boleh banget ya. Iya bos, karena memang begitu Ji. Nah, karena yang benar kata Mbak Reni, kalau mau yang kayak mengarah ke research lab based gitu, kita sebaiknya keluar gitu. Karena pertama, kalau saya sih motivasinya karena kalau melihat perbedaan Indonesia dengan negara lain sendiri itu risetnya itu kayak mau dibilang lebih maju mungkin ya, tapi dalam bidang kayak mungkin lebih ke arah teknologinya. Terus kayak supporting role dari supervisor itu sangat besar di sini kalau saya lihat. Kalau di Indonesia sendiri iya, mereka juga berperan, tetapi mereka lebih ke hidden supervisor gitu. Tapi overall in general juga the whole learning experience, kalau misalnya bandingin sama dalam negeri sama luar negeri, it will never be the same. Lu lihat aja keluaran yang berpengalaman gitu. bisa kuliah. No, I'm not saying national university, domestic university sucks. No, but it's not just the learning in school, tapi itu juga the experience developing yourself as an individual. It'll be more resourceful and invaluable kalau misalnya lu bisa ngalamin bisa survive di negeri orang. Iya. Bisa juga buka channel ya.
Ayo buka dong. Jangan experience aja lu di rumah, tinggal di luar negeri, kemudian environmentnya beda, ketemu orang baru, culture-nya baru, kemudian ya sistemnya kan nggak sama. Itu yang Sistemnya nggak sama. kalau gue pribadi gue lebih value itu dibandingkan kalau suatu hal yang ada di kampus gitu loh. Jadi kalau pelajaran, kalau masalah pelajaran di semua tempat itu tergantung individunya kan, Iya, mau betul. belajar mau menyerap sebesar apa. Tapi kan lingkungan itu punya faktor yang sangat besar gitu loh untuk support gimana kita belajar. Nah itu yang nggak bisa didapat kalau di Indonesia. Yang mungkin bisa dapat ibaratnya mungkin research funding di Indonesia juga mungkin ada yang gede, tapi kan lingkungannya di sini beda. Sebenarnya susah nggak sih dapetin beasiswa? Jujur aku juga nggak tahu. Kalau dibilang susah itu tergantung takdir ya. Nggak tergantung ini tiap individu masing-masing dan tergantung dari upaya orang masing-masing karena tiap orang itu punya kayak upaya yang berbeda-beda gitu. Ada yang mungkin kayak udah apply beberapa kali ke semua beasiswa tapi mungkin gagal tapi tetap apply. Ada juga Persistence. ya harus persisten. Ada juga orang udah berapa kali gagal terus tiba-tiba nyerah gitu. Padahal mungkin kalau dia apply beberapa kali lagi mungkin dapat. Tapi ada juga yang lakinya bagus banget gitu. Sekali langsung. Jadi itu tergantung dari ini. Oke-okean juga ya? Iya benar. Kayak masuk sama aja kayak masuk Universitas Negeri Indo dong. Iya. Mau Ya hampir-hampir. Tapi effort lu tuh harus ngimbangin lakinya itu. Kalau misalnya nggak ada effort sama sekali, Ya, iya, it's not itu your dia. life. Nih, ini pertanyaannya nih. Kalian harus diwajibin belajar bahasa Hungaria atau enggak? Buat Kalau survival dari aja sih. jadi kalau ini untuk kedokteran ya, karena kedokteran itu di sini kan sistemnya agak beda ya dari di Indonesia. Jadi di sini itu dia totalnya 6 tahun dan dia udah termasuk praktek, udah termasuk yang internship itu loh, termasuk Koas. Iya. Iya. Ya udah termasuk koas semuanya, teori juga dapat. Jadi dan di dalam periode koas itu kita akan harus berinteraksi dengan pasien yang orang Hungari. Jadi tentunya kita diajarin basics of Hungarian gitu. Sebenarnya nggak banyak sih, tapi cuma ya apa sih enough to get by aja. Nanyain sakitnya apa atau misalnya apa sih how are you today atau apa gitu. Keluhan-keluhan. Supaya Iya. dia bisa. So basic. Ya, basics doang gitu. Dan kalau nggak salah ntar ada course-nya tersendiri gitu sih. Jadi itu, tapi kalau misalnya kita rencana nanti untuk kerja nggak di Hungari, kayaknya nggak harus banget sih untuk belajar Hungari. Jadi untuk get by aja sih. Jadi kayak get in touch aja kan. Iya. Peluang untuk keluar Hungari, misalkan di negara lain, kalau lo sebagai lulusan kedokteran Universitas Debrecen gimana itu, Rey? Aku dengar sih orang dari Hungari itu kebanyakan mereka ke Eropa. Jadi maksudnya mereka ke Jerman atau mereka ke Belanda atau ada juga yang ke Amerika atau yang ke Kanada itu juga banyak. Jadi kalau kita lulus dari Hungari, jadi kita nggak terpaku di Hungari aja. Jadi kita bisa kemana-mana gitu. Pokoknya ya yang penting kita tahu connectionnya aja gitu. Tapi Rehan nggak beasiswa. Iya, tapi nggak beasiswa ya. Jadi ini dia self funding. Iya, tapi dia waktu itu ada yang nanya juga fakultas kedokteran di sini tuh gimana kan. Makanya aku pengen kamu jelasin juga. Ini dokter kita nanti oke ya. Ada Amin. Nih ada yang nanya, apakah student Indo yang di Hungary tergabung dalam Erasmus? Beda. Beda. Erasmus, SHF. Dan semua sini di stipendium Hungarikum nggak ada yang Iya. Nih ada yang nanya, Kak mahal nggak biaya hidup di sana? Murah, serius. Di Debrecen ya. Apalagi dibandingin hidup di Jakarta nggak sih? Iya benar. Iya. More or less ya. Compare Tergantung sama sih Indo. hidupnya gimana. apalagi kalau dibandingin ke apa sih negara Eropa yang lain itu, ini Hungari termasuk salah satu yang paling murah. Betul, biaya hidup Jakarta, biaya hidup Eropa. Nih ada yang nanya, emang nilai benar-benar berpengaruh ya biar bisa kuliah di luar negeri? Kalau nilai jelek bye-bye aja. Well, relatif lah. Kalau- Nilai bagus tuh ukurannya apa? Apakah harus combat dulu Tergantung buat itu bagus? ya. Tergantung univ juga. Logikanya kalau misalnya semakin tinggi nilai lo, semakin aman kan dibanding Iya jadwal benar. lo. Butuh IELTS atau TOEFL, butuh kan? Butuh. Kalian semua pasti. Itu kalau yang yang IELTS sama TOEFL-nya supaya aman pasti di accept itu Nggak ada yang pasti. Kalau menurutku sih tidak pasti karena kenapa itu tergantung jurusan dan tergantung univ. Utamanya sih jurusan karena tiap jurusan itu punya kualifikasi beda-beda gitu. Misalnya aja kayak yang sosial mungkin hukum itu butuh IELTS berapa kira-kira kemarin? 76,5. 6,5. Kalau jurusan saya biologi molekuler, tahun pas saya daftar tuh cuman standarnya 6,0 overall, tapi udah naik sekarang 6. Jadi itu tergantung jurusan, kualifikasinya beda-beda soal. Tapi kayak kalau misalnya mau aman 6 ke 7 itu kayak udah aman Iya. banget. Nih, kalau untuk muslim makan dan ibadahnya susah apa enggak ya, Kak? Kalau ibadah sih banyak. Kurang lebih ada 3 musola di sini, sama ada 1 masjid di kota ini. Tempat sholat ya, bukan masjid. Iya, Iya. kalau masjid cuma 1. Disediakan tempat oleh kampus buat tempat kita sholat. Iya. Dan they're very tolerant here. Buat
much religion, nggak ada yang Iya. Karena di kalau di kota Debrecen kayak banyak ya Pakistan, Iya, Pakistan, betul. anak Saudi Negara-negara Arabia, jadi yang Muslim agak banyak. Terus kalau masalah hidup, toko halal ada banyak, daging halal ada, tapi yang mungkin harganya beda sama yang di supermarket biasa. Iya. Resto halal pun banyak, ada beberapa opsi ya, yang makanan Turki, makanan Arab-Araban, jadi bisa lah. Maksudnya kalau ngomongin masalah rasis gitu juga enggak. Kalau di kota ini nggak mostly sih, kayak kita tuh daily juga ketemunya sama anak-anak internasional ya, karena anak-anaknya banyak. Jadi kayak mereka nggak kaget gitu loh ketemu orang kerudungan kayak gini, aman lah. Oh, apa sih perbedaannya kuliah di Hungary sama di Indo? dari yang paling tua Ini dulu. enggak. Soalnya Mbak ini kan udah 2 kali kan S1, strata 1, strata 2 di Indo. Strata 3 ini di Hungari gimana? Yang jurusan aku ya, kalau di sini itu pembimbing kamu, hampir semua pembimbing sih rutin ngajakin yang namanya meeting. Jadi seminggu itu bisa ada 2 atau 3 kali meeting, mereka mantau perkembangan kamu. Jadi enak, jadi kayak progresnya dipantau. Kalau di Indo kemarin beda, kita kalau mau ketemu pembimbing kita harus janjian kan. Biasanya SMS dulu, Bu hari ini Bu sibuk nggak gitu, saya bisa bimbingan nggak. Itu pun kadang sebulan sekali gitu. Kalau di sini nggak, dia pembimbingnya tuh mantau kamu tiap minggu gitu. Ini progresnya udah sampai mana penelitian. Kalau di kelas gimana di kelas? Anak-anak Nah, itu aku nggak ada kuliah masalahnya. Kalau dari substansi pembelajaran sih, kalau misalnya gue bisa bilang lebih keras di Indonesia kali ya, dari berapa banyak tugas dan bobot SKS per subjek. Tapi dari segi ya itu yang berbeda kan, pengantarnya kan bahasa Inggris dan saingan temen lo juga orang dari banyak negara lain. Nah itu udah kelihatan banget, oh kalau orang dari sini belajarnya kayak gini, orang dari sini belajarnya kayak gini. Nah itu it gives more pressure for the competition in class. Tapi kalau misalnya lo dari Indonesia yang udah teliti, udah disiplin, that won't be a problem. Bahkan justru lu bakal stand out compared to students from other countries. kalau culture-nya sih, kalau menurut gue banyak kan yang mikir kalau di Western itu kayak lebih individualis gitu ya. Kayak misalkan kita ngomong sama dosen tuh kayak nggak ribet lah. Kalau Indonesia kan kayak harus dengan tata krama segala macam. Bener. Itu sebenarnya banyak yang salah kaprah kalau jadinya kayak hubungan kita dengan dosen itu agak jauh. Tapi yang gue rasakan di sini malah enak gitu loh, dalam artian kayak tadi kayak Mbak ini bilang kalau mau janjian sama dosen gampang, kemudian communicate banget gitu loh, mereka kayak kita tuh bisa banget ngobrol sama dia gitu loh. Kalau di Indo kan kayak ada gapnya gitu. Kalau di sini itu lebih enak, meskipun ya tetap aja individualis, tapi kayak kalau masalah itu diskusi kayak gitu. Dan di kampus juga fine aja gitu. Terus kalau masalah di kelas tadi, kalau gue sih lebih kebanyakan sharing gitu ya sama teman, kan kita banyak negara, jadi kayak banyak perspektif gitu. Kamu ngomong masalah welfare misalkan, Betul. animal welfare ngomonginnya di kayaknya gimana, di sini gimana, jadi kayak dapat side dari mereka itu yang lebih penting. Dan mereka kayaknya kalau menurut gue sih, kalau di Indonesia kan mostly kayak baca slide or apa ya, teacher learningnya center banget gitu. Kalau di sini mereka dengerin kita gitu loh, kalau mau tukar pikiran. Itu sih yang merasa dihargai aja gitu aku. Mau nambahin nih, satu yang aku berasa banget berkembang banyak tuh adalah critical thinking. Jadi di sini kamu nggak harus textbook yang bener-bener tahu semua, tapi harus critical thinkingnya harus ada gitu. Misalkan kita lagi diskusi nih, ada masalah apa di risetmu, jadi kamu yang harus nemuin dulu masalahnya apa, nanti pembimbingmu bantu solving gitu. Nah, untuk itu kamu harus berani speak up. Di sini tuh nggak ada tuh, misalkan kamu, kalau di Indo kan ngomong kayak kata Putri tadi harus hati-hati gimana, sini nggak, bebas aja lo ngomong sama profesor gitu, selama itu berdasar omongannya. Jadi kita diajak ada ngobrol gitu nggak sih? iya, kayak ngobrol jatuhnya. Dia kayak, why do you think like that? Kenapa kamu mikirnya gitu? Karena menurut saya gini, dia nggak akan pernah bilang, wah kamu salah nih, nggak akan pernah kayak gitu. Jadi enak ngobrolnya. Jadi lebihnya bahkan bukan jadi kayak yang atasan dan bawahan, tapi kayak oke gue bantu gitu. Iya, Jadi kolik. Enak sih. Dan kalau misalnya kayak mereka kayak udah expert di satu bidang itu, mereka nggak mau touch ke bidang yang lain yang betul memang mereka mungkin tahu dasar-dasarnya, tapi mereka nggak mau yang lebih spesifik gitu, karena itu bukan bidang mereka gitu. Bener. Jadi kalau mereka udah satu bidang itu aja mereka yang ini asal gitu. Dan itu jadinya apa? Dalam yang kalian tahu. Iya. Jadi bukan yang kayak tahu semua tapi cuma di bagian kulitnya doang, tapi nggak satu tapi kamu tahu sampai dalam. Mantap tuh jawabannya. Nih ada lagi, buat pertahanan beasiswanya kira-kira ada rules yang harus dijalanin? Kalau di sini kan scale grading scale-nya dari 1 sampai 5. 1 itu fail, paling kecil, 5 itu yang paling bagus. Excellent. Jadi GPA-nya, jadi average-nya harus di atas 3,5. Terus sama maksimal extend. Oh, extend itu maksimal cuma 2 semester. Iya. Misalkan ada mata kuliah yang nggak lulus, Bisa di-extend, beasiswanya bisa di-extend, kuliahnya bisa di-extend. Tapi untuk beasiswa itu maksimum 2 semester. 2 semester. Dan itu harus mengajukan. Apa kuotanya buat dapat beasiswanya itu berapa sih?
Untuk tahun ini udah tambah ya 100, tahun-tahun sebelumnya cuma 50. Sekarang ada S1, S2, S3. Iya, sekarang udah ada cuma S2 sama S3. bachelor. Kak, kalau kita dapat full scholarship di Hungary, apakah kita masih bisa kerja part time? Wait, scholarship is not full. Iya, betul. Bukan full ya. Di sini hanya membantu. Stipendium Hungaricum beasiswa yang kita ambil ini dia nggak full, dia mostly full sebenarnya. Nggak full soalnya tiket ke sini sama pulang itu nggak di cover. Jadi yang di cover Monthly stipend, monthly stipend, tuition, Insurance, medical insurance, visa. visa gratis. Tapi di luar itu yang lain kita biayain sendiri. Jadi kalau kita di Debrecen sih kita dapatnya sebulan 83.400 Buat foreign buat S2. master. Buat itu udah buat living sama buat accommodation sama makan. Kalau master kalau PhD Kalau PhD dapatnya 180.000 foreign tahun pertama sama tahun kedua. Kalau udah lulus kompleks exam dapatnya jadi 220.000 foreign per bulan. Wow, Dua kali ya? ini nama master. Orang kaya. jadi kalau master itu sekitar 4 juta more or less ya. Iya. Ya. Iya. Itu udah sama tuition sama accommodation. Kalau PhD berarti 11 around 11 juta rupiah. Terus tadi katanya boleh part time. Part-time. Iya, part time. Boleh part time, tapi ada maximum hoursnya. Kalau untuk di EU kalau nggak salah berapa ya, 20 I don't know, forget, 24 jam dalam 1 minggu, Ya, 25 jam 1 minggu maksimal ya. maksimal, aduh lupa, oke gitu. Jadi bisa part time. Kalau di sini ada opsi untuk part time McDonald's, customer service atau penerbangan lokal juga bisa. Terus ada opsi. Kalau yang teman-teman di kota lain di Budapest itu banyak, mereka udah bisa part time yang kayak di perusahaan Agoda, terus kayak di Vodafone kayak gitu-gitu bisa. Tapi kalau di Debrecen cuma sedikit sih. Terus bayarannya part time Tergantung. sekitar 800 sampai 1000 sekian foreign per hour, berarti sekitar 50 ribuan per hour. Per jam 60.000. Iya. Tapi itu regulasinya harus ada maksimum hournya, kecuali untuk summer break. Kalau summer break itu bisa suka-suka mau sampai meninggal juga bisa. Udah sih, udah kebanyakan sebenarnya udah dijawab pertanyaannya. Apa sih yang terakhir yang pengen kalian ucapkan? Wah, gila. Kayak buat mereka yang mau daftar atau lagi daftar, kira-kira apa yang harus Scholarship mereka hunters ya. ya kira-kira apa yang harus mereka perhatiin gitu. Like, Mantap. Notifikasinya nyalain. turn on notification bell, notification, guys. Lonceng. Apa tadi? Apa? Scholarship hunters. Satu sih, don't give up. Oh ya, mantap. Ya, tips-tips and tricksnya gitu. Ada satu ayat di Quran yang nggak Panas gua. Ya. Jadi jadi itu adalah ayat yang udah saya jadiin pegangan selama berapa tahun belakang ini, 10 tahun terakhir. Jadi ayatnya itu berbunyi, Allah itu menjadikan muka bumi ini mudah supaya kita bisa berjalan di atasnya. Jadi kalau memang pengen menjelajahi ke negara lain, percaya deh jalannya itu pasti dimudahin asalkan yakin. Itu aja. Yakin? It is what it is mentality. satu lagi, kalian tuh adaptasinya gimana sih di Hungary itu? Nah, itu beda-beda tiap orang. Itu enak. Ya, Kalau aku di lab tuh aku bisa basic conversation bahasa Hungari diajarin sama teman-teman di lab. Adaptasinya enak. Itu enak banget kok. Profku ngerti kapan waktu sholat. Jadi kalau misalnya lagi meeting, Prof izin sholat keluar nggak apa-apa gitu. Nanti balik lagi. Mereka toleransi kok. Puasa juga sering jangan kerja banyak-banyak soalnya lagi puasa. Nanti dehidrasi segala macem. Oh, lucu banget. Enak-enak di sini. Beneran. Nggak ada yang kayak susah buat nyari teman atau susah bersosialisasi. Itu masalah pribadi sih. Iya. Enggak sih, kalau aku sih enggak. Tapi mereka nggak yang kayak nge-shout out kalian gitu kan, kayak no I don't wanna be friends gitu. Oh, enggak. Ya, orang di sini tuh rata-rata emang open minded sih. Dari asal kita ingin menerima mereka aja, kita bakal gampang kok nyari teman. Ketemu orang-orang tua sapa aja. Iya. Kenanya mereka malah seneng gitu. Iya. Apalagi kalau pakai bahasa Hungari. Apa pakai bahasa Hungari. Iya. Oh ya. Di sini tuh orang-orang Hungary bener-bener nge-appreciate banget buat orang-orang yang pengen belajar bahasa Hungary. Karena apalagi Hungary kan gak ada negara lain yang ngomong pakai bahasa Hungary. Jadi buat foreigners to speak Hungarian itu mereka bakalan kayak, oh my god, you speak Hungarian. Pasti langsung bener-bener
seneng banget makanya peluk-peluk. iya benar makanya mereka nge-accept banget foreigners. Kalau aku dulu sih paling susah untuk adaptasi di awal itu karena classmate-nya kan banyak negara. Jadi kan automatically aksennya banyak dan aku sendiri pun aksennya juga nggak bagus kan. Jadi kayak kita ngomong apalagi kayak teman-teman berapa negara kayak yang beda bahasa Inggris tapi beda aja apalagi di kuping gue kan nggak banyak interaksi dengan orang lain gitu. Jadi kayak susahnya di situ komunikasi sama teman kayak oke. Tapi lama-kelamaan kita saling memahami. Iya benar. Oke, makasih banyak nih ya buat kalian-kalian yang sudah menjelaskan gimana beasiswa di sini dan hidup di sini karena emang udah lama banget pada nanyain di sini tuh kayak gimana hidupnya. Ya gitu aja gitu. Nah, Oke, Siasto. oke, Siasto. guys, gue kasih transisi bagus. Duh. Ya.